saya Ika Mustika. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi keperawatan di Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai penilaian unjuk kinerja di unit kerja saya SMK Bina Putra Nusantara, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Silahkan duduk kembali. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Sehat. Sudah persiapan untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah baca materinya? Sudah ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu minta kepada Muhammad Zaki ya, silakan karena laki-laki satu-satunya, silakan pimpin doa teman-temannya. Di depan ya. Ayo ke sebelah sini. Oke, silakan kembali ke tempat Zaki. Oke, baik, terima kasih kepada Muhammad Zaki yang sudah berkenan untuk memimpin doa teman-teman semua. Selanjutnya, Ibu akan melakukan cek kehadiran dulu ya, persensi dulu. Sekretarisnya Mirani ya? Mana Mirani? Oke, ada ya. Mirani gimana teman-temannya hadir semua, Mir? Siapa? Oh, Alif sakit ya. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti 21 orang yang hadir ya. Harusnya 22 orang. Kita doakan untuk teman kita Alif, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang materi penghitungan denyut nadi ya. Nanti Ibu akan sampaikan dulu untuk kompetensi dasarnya, untuk tujuan pembelajaran dan juga untuk penilaiannya seperti apa. Mungkin ini juga kalian sudah tidak asing lagi mendengar apa yang Ibu ucapkan. Ini ya. Di sini sudah bisa terbaca yang paling belakang? Kelihatan ya? Di sini ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang sudah Ibu. Ini kompetensi dasar itu pada hari ini kita akan melakukan atau mempelajari kedua kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerapkan penghitungan nadi dan yang kedua adalah menghitung nadi. Setelah kita dapat menerapkan bagaimana penghitungan nadi, seperti apa pola nadi yang baik, seperti apa yang mengalami perubahan atau gangguan, itu kita akan pelajari dan setelah itu kita akan menghitung nadi sesuai dengan SOP yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group seperti itu ya. Yang selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Seperti biasa Ibu di awal pertemuan itu pasti menyampaikan tentang tujuannya supaya antara Ibu dengan kalian sebagai peserta didik nanti bersama-sama bisa tujuan pembelajaran kita bisa tercapai seperti itu. Yang pertama, nanti peserta didik harus dapat menganalisis pola denyut nadi dengan tepat ya. Jadi ketika nanti kalian di dalam LKPD menemukan kasus, di dalam kasus itu nanti seperti apa? Atau kalian ke teman kalian. Kalau ternyata teman kalian tidak normal, maka kalian harus dapat menganalisis pola denyut nadi. Apakah polanya jadi
terlambat apa namanya atau menjadi meningkat frekuensinya apa namanya nanti akan kita pelajari bersama ya. Untuk yang kedua tujuan pembelajarannya yaitu dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perubahan denyut nadi ya. Nanti apa saja faktornya akan kita pelajari bersama. Nanti kalian juga akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya poin ketiga, kalian juga nanti harus bisa mempraktikkan bagaimana SOP menghitung nadi. Di mana saja letaknya yang bisa kita hitung untuk frekuensi nadinya. Seperti itu ya. Yang terakhir setelah kalian melakukan tindakan penghitungan denyut nadi, maka kalian harus bisa mengevaluasi hasil dari yang sudah kita dapatkan. Misalnya pada pasien A, pada saat kita periksa ternyata denyut nadinya 110. Pada orang dewasa misalnya 28 tahun, apakah 120 itu atau 110 itu normal atau tidak? Nanti apa pola nadinya dan faktor apa yang menyebabkannya akan kita pelajari bersama hari ini. Sudah siap? Oke, siap. Ada yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran? Oke, ya. Kita lanjut. Nih, ini rancangan penilaian. Seperti biasa, Ibu senantiasa mengingatkan kalian bahwa di dalam setiap pembelajaran ada 3 komponen yang akan Ibu nilai. Komponen pertama adalah menilai pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Jadi ketiga komponen ini dari mulai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, ini yang selalu Ibu nilai pada saat proses pembelajaran. Oke, kita masuk. Sebelum kita mulai ke materi pembelajaran hari ini, coba Ibu cek dulu nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang menghitung frekuensi pernapasan, menghitung pernapasan sip. Apa hubungannya dengan yang ada di gambar ini? Sudah terlihat gambarnya semuanya ya? Sudah, coba Ibu minta satu orang cung. Oke, silakan Rami. Berdiri supaya kelihatan sama teman-temannya. Silakan, menurut Rahmi ini tuh gambar apa ya? Orang yang sedang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya. Coba oksigennya maksud Rahmi yang mana? Yang merah atau yang biru? Yang biru ya. Jadi O2. Kalau karbon dioksidanya yang merah. Jadi yang masuk itu adalah oksigen, yang keluarnya. Oke, baik. Terima kasih Rami. Tepuk tangan dulu untuk rekan kita. Sip ya. Yang selanjutnya Ibu minta. Kalau tadi Rahmi, sekarang Ibu minta satu orang lagi, cu. Oke, silakan. Baik. Nah, biar berdiri sip. Kelihatan? Bager? Ya, silakan. Ini apa ya, gambar apa? Orang sedang menghirup oksigen, Ya. O2, dan mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Dia seperti itu? Oke, tidak ada lagi jawaban tambahan? Oke, baik, kasih aplaus dulu untuk rekan kita Intan ya. Ini tadi sebetulnya jawaban di antara kedua rekan kalian sama ya. Antara Rahmi dengan Tiara ya. Tadi ya, antara Rahmi dengan Tiara sama-sama menjelaskan tentang bahwa gambar ini menjelaskan orang sedang bernapas. Bernapas itu di mana proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Minggu ini kita akan mempelajari tentang penghitungan denyut nadi. Ya, Ibu sampaikan dulu ke kalian, Bu, sebetulnya apa hubungannya? Dari mulai awal pembelajaran kita di semester ini, Ibu selalu mengingatkan bahwa di dalam sistem tubuh manusia itu semuanya saling berhubungan satu sama lain. Sebelum kita mulai ke pretest, Ibu sampaikan dulu sama kalian ya, seperti biasa nih. Ibu harus selalu mengingatkan kalian bahwa kita belajar itu ada manfaatnya ya, bukan cuman yang penting belajar, yang penting kita sekolah, masuk jam sekian, pulang jam sekian, bukan hanya itu. Tetapi kita harus mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Coba sebelum Ibu sampaikan tentang manfaat dari pembelajaran hari ini, menghitung nadi, ada nggak yang mau menjelaskan dulu apa sih sebetulnya manfaat dari pembelajaran kita hari ini, yaitu menghitung denyut nadi. Cung.
Siapa? Coba kalau tidak ada. Nah, pasti semuanya ini sudah deg-degan kan? Pasti kan? Oke, siap. Mengetes juga nih ya denyut nadi seseorang. Apakah dia berubah pada saat saya sebut namanya? Siapa ini? Yang pakai kacamata? Elsa. Coba Elsa. Elsa berdiri. Menurut Elsa apa sih manfaat materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah? Sudah? Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk teman kita ya. Luar biasa meskipun dengan sangat berhati-hati, meskipun dengan suara yang lirih, tapi minimalnya dia sudah punya keberanian untuk bisa mengemukakan pendapatnya ya. Sangat luar biasa, Ibu sangat mengapresiasi. Tadi yang dijelaskan sama Elsa betul ya. Setelah kita mempelajari hari ini sesuai dengan tujuannya, bahwa kita nanti akan memahami dengan betul bagaimana sih sebetulnya proses penghitungan denyut nadi seseorang ya, seorang manusia, karena sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya menghitung nadi pada manusia, seperti itu. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran dan kalian mengerjakan pretest, coba Ibu mau tanya dulu nih. Ada nggak di sini kalau ketemu guru yang killer, tiba-tiba detak jantungnya meningkat? Ada, Cung. Siapa yang pernah merasakan itu? Cung. Nggak apa-apa, Ibu nggak akan nanya kenapa. Cung. Coba Jaki. Jaki pernah nggak ketemu siapa? Ketemu misalnya sang pujaan hati, ya, yang tidak tahu orang bahwa Jaki itu menyukai dia, tapi Jaki punya perasaan tersendiri. Bagaimana perasaan Jaki? Deg-degan kan? Pasti jantungnya akan berdetak lebih kencang. Itu yang dirasakannya. Jaki tahu nggak kenapa alasannya? Nggak tahu, karena itu langsung aja Bu, spontan. Tiba-tiba pas saya lihat si doi langsung deg 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 deg. Tanpa kita tahu ini sebenarnya apa yang terjadi ya. Oke. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah clear semuanya ya? Baik. Kalau begitu silakan Ibu sudah share untuk kuisnya di e-learning SMK BPN. Silakan semuanya bisa mengakses. Kalau yang ada kendala, silakan nanti bisa menyampaikan kendalanya seperti apa. Kalau yang tidak punya kuota, tenang ya. Di sekolah kita sudah terbuka sangat lebar jaringan WiFi. Silakan bisa mengakses ke lab lantai 3, itu sudah ada ya, gedung lantai 3. Ini ya. Pretest, silahkan di sana ada 10 nomor untuk pretest. Silahkan dikerjakan semampu kalian. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semuanya? Ada yang belum selesai? Cuk? Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke. Baik, kalau begitu kita lihat ya, kita lihat secara seksama nilai yang sudah kalian kumpulkan di e-learning. Oke, siap-siap nih, semuanya pasti detak jantungnya nggak aman. Nah, sudah bisa kelihatan? Sudah? Kalau yang paling belakang tidak kelihatan nih, di sini ada yang 100, wah luar biasa ini ya. Ini Muhammad Zaki ya, 100 ya. Terus siapa lagi? Ada Citra, ada siapa lagi? Ada Salma, terus siapa ini? Ada yang 90 juga, Siane. Ada juga yang masih di bawah KM ya. Ini Jaki, Citra sama Salma. Ada nih yang sudah mencapai nilai 100. Kita aplaus dulu buat teman kita yang sudah berhasil. Entah itu memang sesuai dengan pengetahuannya atau enggak Bu, saya cuma coba-coba aja. Kali aja bener ya, tapi semoga saja ini memang hasil dari apa yang kalian miliki di dalam pemikiran kalian gitu ya. Untuk yang masih di bawah KKM, tetap semangat, nanti kita akan belajar, baru di akhir nanti kita akan post tes seperti apa hasilnya. Ya. Ibu minta semuanya fokus ke depan, silakan simak videonya. Mungkin nanti ada 1-2 orang yang akan saya tanya terkait dari hasil analisis apa yang kalian lihat dari video yang sudah Ibu tayangkan. Sudah siap semuanya? Siap ya? Ya.
Nah, ini video ini nanti akan menjelaskan apa tentang denyut nadi manusia. Jangan salpok sama wajahnya ya, tetap dengarkan apa yang dia sampaikan. Sudah selesai ya untuk pemutaran videonya. Gimana? Sudah kalian dapatkan ilmunya? Sudah kalian dapatkan masalahnya? Coba Ibu minta satu orang yang mau menjelaskan tentang apa sih sebetulnya video ini tuh tentang apa? Jung. Oke, siapa ini? Risma ya. Silakan Risma, berdiri. Yang saya tangkap dari video tersebut adalah menjelaskan tentang gangguan denyut nadi seseorang. Tentang gangguan denyut nadi seseorang. Oke, baik, kasih plus dulu untuk teman kita ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD, kita masuk dulu untuk ke orientasi selanjutnya. Ibu akan mengorientasikan dulu bagaimana menghitung nadi seseorang ya. Ibu minta dong satu orang, coba laki-laki deh ya, yang mudah. Coba Jeki ke depan. Ibu minta sebagai ini aja, nanti Ibu yang akan menunjukkan. Ke sana. Ya. Sebelah sini. Ini Jaki hanya sebagai pentem saya ya, bukan pentem yang tidak bisa ngapa-ngapain, ini pentem manusia. Saya hanya akan menunjukkan bagian mana saja nanti yang bisa kalian cek untuk pengukuran nadi. Yang pertama dari atas dulu, di sini, di leher. Itu ada arteri karotis, ini ada arteri karotis. Yang kedua ada turun ke sini, ada brachialis. Turun lagi ke bawah ada arteri turun lagi ke selangkangan ada arteri apa? Femoralis ya. Terus ada lagi yang di belakang patella atau di belakang lutut di sini itu ada popliteal, dan terakhir di bagian punggung kaki di depan itu ada dorsalis pedis. Itu adalah area-area di mana kita akan bisa melakukan pemeriksaan penghitungan nadi. Seperti itu. Sudah dipahami ya semuanya ya? Oke. Dalam SOP yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian cek di WhatsApp. Mungkin di sana sudah ada SOP-nya sebelum nanti Ibu bagikan untuk yang hard copy-nya. Untuk alat, memang ini tidak ada alat yang seperti biasanya ketika kalian personal hygiene alatnya banyak. Tapi untuk nadi bisa dengan tangan telanjang seperti ini tanpa APD, tapi kalau misalnya kita khawatir adanya penularan, adanya kontak langsung antara kita dengan pasien, kita bisa menggunakan handscoon. Atau misalnya kita batuk atau pasiennya batuk, kita bisa menggunakan APD masker. Gitu ya. Nanti di mana letaknya kita akan melakukan pengecekan nadi. Untuk SOP saat ini yang akan Ibu gunakan itu adalah arteri radialis, arteri yang ada di pergelangan tangan seperti ini ya. Ini harusnya Jaki jangan nervous ya. Kalau misalnya Jaki nervous nanti ini akan mempengaruhi denyut nadinya. Oke, silakan duduk dulu Jaki. Ini pastikan dulu pasien dalam kondisi yang rileks, yang tenang. Istirahatkan dulu kalau dia sudah beraktivitas. Paham? Paham ya? Yang selanjutnya alat mungkin hanya APD saja, dan yang paling penting adalah jam tangan, stopwatch atau jam gantung. Terserah, yang penting dia nanti bisa menunjukkan waktu. Karena di pengecekan nadi itu ada rentang waktunya, yaitu selama 1 menit. Hanya 1 menit saja. Nilai normal pada orang dewasa itu 60 sampai 100 kali per menit. Nanti beda lagi pada toddler, beda lagi pada janin, beda lagi pada lansia, beda lagi misalnya pada atletis. Itu nanti akan ada range frekuensi nadi yang normalnya seperti apa, ya? Paham? Nanti ketika sudah didapatkan, kita letakkan 3 jari kita, telunjuk, jari tengah dan jari manis pada bagian pergelangan tangan, bukan di begini.
Bukan ya, tetapi hanya pada letak arteri radialis seperti ini. Semakin jauh dari arah jantung semakin kuat tekanannya. Semakin dekat dengan arah jantung semakin rendah tekanannya, gitu ya. Jadi nanti kalau tidak dirasakan oleh yang ini bisa dirasakan oleh yang jari tengah atau bahkan mungkin bisa lebih dirasakan oleh yang kekuatannya lebih tinggi, oleh yang jari manis ini. Paham ya? Oke, terima kasih Jack. Kita lanjut. Oke, semuanya sudah paham ya untuk menghitung denyut nadi? Sudah? Ada dulu yang mau ditanyakan sebelum Ibu membagikan kelompok? Baik, kalau seperti itu Ibu bagikan dulu untuk kelompoknya ya. Nah, Ibu sudah bagikan ini untuk yang 4 kelompok. Kelompok 1 takikardi, kelompok 2 bradikardi, aritmia, dan yang kelompok 4 adalah fibrilasi. Sudah bisa dicatat dengan baik untuk ya. Nanti setelah Ibu bagikan LKPD-nya, silakan kalian bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Berarti ada 4 kubu nanti ya, ada 4. Ya, sebelum kalian bergabung, Ibu bagikan dulu untuk LKPD dan juga bahan ajarnya. Silakan untuk ketua kelompok sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk ke depan mengambil bahan ajar dan LKPD. Nih. 1. Ya, hujan 2, 3, sip. Oke, semuanya sudah dipegang ya LKPD-nya oleh kedua kelompoknya masing-masing? Baik, petunjuknya adalah sekarang kalian silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti mau lingkaran, mau seperti apa silahkan. Terus nanti kalian isi dulu LKPD-nya. Setelah isi LKPD baru nanti kalian praktek. Untuk prakteknya itu ada 2. Yang pertama misalnya di satu kelompok. Satu kelompok misalnya di kelompok takikardi ada Dini dengan Risma misalnya. Nanti Risma sebagai pasiennya yang akan dicek nadinya. Nanti Risma dicek dulu sebelum beraktivitas. Dicek berapa nadinya, Risma nanti keliling dulu. Atau misalnya turun dulu tangga, naik lagi ke atas, dicek lagi nadinya. Ada perubahan atau tidak, itu nanti yang akan dilakukan oleh setiap kelompok. Jadi hanya satu saja, nanti yang lainnya silakan menganalisa hasil dari penghitungan denyut nadi. Sudah dipahami? Sudah ya, itu nanti di sana ada identitas, silakan diisi identitasnya. Dan silakan kalian bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Yang itu nanti semuanya sudah di kelompoknya masing-masing ya? Sudah ya? Oke, kelompok 1 Cung? Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Ya, kelompok 4? Oke baik, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan dibuka LKPD-nya dan dikerjakan. Jika nanti ada yang mau ditanyakan silahkan acungkan tangan. Sebutkan nama dan dari kelompok mana nanti akan Ibu datangi ya. Silahkan dikerjakan dulu. Sip.
Oh, ya siap. Udah? Oke, silakan dicek lagi. Meningkat ya? Lebih panjang ya? Lebih banyak ya? Oke. Udah? 1 menit? Gimana semuanya sudah selesai? Sudah melakukan praktik untuk pasiennya masing-masing di kelompoknya? Sudah ada yang aktivitas kesana kemari? Sudah ya, baik. Oke, kalau begitu silahkan kembali dulu ke posisi masing-masing. Oke, semuanya, semua kelompok sudah menyiapkan siapa yang presentasi? Sudah ya? Kita mulai dulu saja dari kelompok takikardi. Kelompok pertama berarti ya, silakan kepada kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kelompoknya, silakan. Ya. Oh, nggak usah, udah langsung ke jawabannya aja ke sini. Dari kasus di atas, analisis dari kelompok kami, pola nadi yang terjadi pada kasus di atas, pola nadi takikardi dengan nadi 122 kali per menit. Faktor yang mempengaruhi perubahan denyut nadi yaitu faktor IMT, pola hidup, aktivitas, keturunan, dan jenis kelamin. Sip. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu silahkan ditutup dulu, kembali ke tempat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok takikardi ya. Oke, baik. Untuk kelompok kedua silahkan kelompok bradikardi. Awalnya aja. Yang faktornya aja yang di ini. Saya akan membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Faktor yang mempengaruhi perubahan denyut nadi adalah faktor IMT, pola hidup, dan aktivitas. Udah. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok bradikardi untuk hasil diskusinya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu silakan tutup dan kembali ke tempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dulu aplaus untuk kelompok bradikardi. Oke, kita masuk ke kelompok terakhir. Silahkan kepada kelompok 3 atau 4 ya? 3, silahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Oke. 4 kali per menit, setelah aktivitas jadi 99 kali per menit. Artinya setelah manusia beraktivitas jantungnya dipacu lebih cepat. Sip. Oke, baik. Ada pertanyaan kepada kelompok 3? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu terima kasih. Silakan tutup dan kembali ke tempat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, baik. Oke. Kalau tadi kalian sudah presentasi, sekarang tugas Ibu adalah untuk memberikan penguatan materi terhadap kalian semua ya. Apakah apa yang tadi kalian sampaikan dari hasil analisis kalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari jawaban LKPD atau belum? Kita simak masing-masing di layar depan. Sudah bisa kalian lihat ya, ini untuk penguatan materinya mungkin tadi memang tidak ditanyakan di LKPD untuk apa namanya? Di mana letak kita memeriksa, karena kita serempak semuanya menggunakan arteri radialis ya. Nah, ini mungkin untuk yang arteri radialis itu arteri yang ada pada pergelangan tangan. Kita masuk ke analisis LKPD. Di sini tadi ada faktor ini dulu ya. Untuk berdasarkan hasil analisis kasus bahwa hasil pemeriksaan perhitungan denyut nadi pada Nyonya M itu adalah dengan sebutan
takikardi. Karena yang kita tahu bahwa nilai normal pada orang dewasa itu adalah 60 sampai 100. Jadi kalau di bawah 60 juga itu tidak baik, dan di atas 100 juga ini adalah terjadi gangguan. Nah, pada Nyonya M ini terjadi yang namanya takikardi. Takikardi itu di mana nilai atau frekuensi denyut nadi seseorang itu di atas 100 pada dewasa. Ini ya. Tadi semuanya kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 semuanya sudah betul ya jawabannya, yaitu pola nadi takikardi karena frekuensinya kalian tahu 122. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok ya. Oke, untuk jawaban yang selanjutnya. Karena tadi ada 2 pertanyaan di LKPD, yang selanjutnya itu adalah faktor-faktor ya. Di kasus Nyonya M tadi itu ada 3 faktor yang berpengaruh kenapa Nyonya M tersebut kok bisa mengalami yang namanya takikardi. Yang pertama adalah dari IMT. Berdasarkan analisis kasus, berat badan Nyonya A 83 kg dengan tinggi 163. Itu artinya dia sudah mengalami overweight ya, kelebihan berat badan sehingga mempengaruhi terhadap kinerja jantung. Akhirnya itu merambah ke frekuensi denyut nadi. Jadi aja denyut nadinya meningkat dari nilai normalnya. Yang kedua, ini ada aktivitas fisik ya. Lihat saja di sini, aktivitas fisiknya dia banyak sekali pelanggannya karena dia buka warung, makanannya kuliner, tetapi dia tidak punya karyawan sehingga segala sesuatunya diurusin sendiri, kan capek. Sehingga stresnya meningkat, tenaganya juga terkuras, akhirnya meningkatkan denyut jantung sehingga pada saat pemeriksaan nadi dia menjadi takikardi ya. Yang selanjutnya yang ketiga ada rokok dan nikotin ya, karena si Nyonya M-nya ternyata merokok. Ini juga silakan kalian lihat terpampang nyata ya di setiap baligo atau misalnya di bungkus rokok sendiri kan sudah ada di sana ya, bahwa dari nikotin yang ada pada rokok itu bisa berpengaruh terhadap kinerja jantung gitu. Salah satunya bisa menyebabkan yang namanya takikardi karena pada saat nikotin itu masuk ke dalam pembuluh darah di jantung, akhirnya kerja jantung jadi terhambat karena berat. Ada flek yang ada pada yang masuk di dalam pembuluh darah sehingga nantinya detakannya akan semakin kencang ya, karena ada yang tidak tersuplai. Misalnya ke otak tidak tersuplai karena ternyata arteri ke otak itu ada sumbatan karena nikotinnya. Sehingga kata otak ini gimana, saya perlu oksigen yang dihantarkan oleh darah dari denyutan jantung. Karena ternyata di jalannya ada hambatan, ada flek sehingga si aliran jantung tersebut jadi terhambat. Paham ya? Jadi ini juga sama nih pada kasusnya Nyonya M. Kenapa dia jadi takikardi? Ternyata ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu ada IMT, indeks massa tubuh, terus aktivitas fisik, dan terakhir adalah rokok. Nikotin itu adalah yang ada di dalam rokoknya tersebut. Seperti itu ya. Itu untuk yang unit kegiatan 1. Untuk yang unit kegiatan 2, tadi semuanya sudah betul. Ternyata dari setiap kelompok tadi menyampaikan, Bu, dari hasil analisis kami ternyata pada saat pasien istirahat dan pada saat pasien diaktivitaskan terus kita cek ternyata ada perubahan ya, ada perubahan lebih ke arah meningkat denyut jantungnya karena pada saat diaktivitas jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk gitu ya, SOP-nya tadi sudah kalian baca, sudah kalian pahami, sudah tadi Ibu demonstrasikan. Silakan nanti kalian bisa memperagakan lagi, mempraktekkan kembali apa yang sudah kita praktekkan hari ini. Gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, Ibu mau tahu dulu. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan, terus dari hasil diskusi yang tadi, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada Ibu yang bertanya, boleh? Yang selanjutnya, tadi kan ada pretest di awal. Nah sekarang Ibu juga harus tahu setelah kita mempelajari ini bersama, ada nggak sih perubahan pemahaman kalian tentang menghitung denyut nadi? Silahkan, itu juga sudah saya siapkan soal post testnya di e-learning. Silahkan diakses lagi untuk e-learningnya. Semuanya sudah selesai? Sudah ya? 10 nomor sudah kalian selesaikan? Sudah.
kita lihat sama-sama di depan ini sudah ada nilai ya di sini. Wah, luar biasa ini dari mulai atas sampai dengan bawah ini hanya ada dua orang ya yang nilainya 90, tapi semuanya sangat luar biasa sudah di atas KKM ya. Kalau tadi lebih dari 50% masih di bawah KKM, sekarang semuanya luar biasa sekali ya untuk pemahaman terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, semuanya sudah sangat luar biasa. Oke, baik. Kita sudah selesai untuk materi pembelajaran hari ini. Biasa, seperti yang sudah kita lakukan di sebelumnya, Ibu pengen satu orang dong yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Cung. Baik, silakan berdiri. Siapa? Oke, Saila. Silakan Saila untuk menyampaikan. Kesimpulan dari LKPD adalah pola diukur tadi karena di atas 100 kali per menit dan ada perubahan pola tadi pada saat beraktivitas dan pada saat beristirahat. Oke, sip, luar biasa. Kasih aplaus dulu ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran siang hari ini, biasa Ibu mau cek semangat dulu. Kalau Ibu sebutkan semangat pagi, 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 luar biasa. Oke ya? Siap ya semuanya ya? Siap, semuanya harus semangat. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Semuanya sangat luar biasa. Oke, silahkan karena tadi kita menutup dengan doa, maka kita akhiri pembelajaran hari ini yang sudah luar biasa dengan doa akhir. Silahkan jadi ke depan. Terima kasih, Jen. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kesannya pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Semuanya happy? Happy. Apakah materinya sudah tersampaikan dengan baik? Sudah ya? Sudah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu atau kita berdiskusi seperti biasa di WhatsApp dulu ya. Kalau begitu silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kasih buat semuanya ya. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.